能否成功？那下一步准备做什么？杀了我吧。不过，有的。我都分毫不差的看在了眼里。那我们不妨直截了当一下。适才我没有出手挡下那胡子，还真是要热闹起来。不过这外科坚不可摧。路，这对你来说不难吧？该日后再来解决。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua A Record of Mortal Unity Mortality season keempat episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-26 atau yang ke-150. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin Hanli diminta untuk mengantarkan sebuah surat oleh gadis ini, sebab dia itu yang meminta agar rekannya bisa membawakan kunci untuk membebaskan dirinya. Mendengar cerita sedih yang dia katakan sebelumnya sempat membuat Hanli percaya kalau gadis ini adalah orang yang baik. Hingga ketika dia membawa kotak harta tersebut, sikap gadis ini seketika saja berubah, seakan-akan meminta dia untuk membuka harta itu. Hanli yang sadar ada yang tidak beres, langsung saja melemparkan kotak ini kepada gadis tersebut, yang langsung saja mengungkapkan identitasnya sebagai roh jahat. Namun itu hanyalah sebuah tipuan saja, sebab rubah awan merupakan sosok sebenarnya dari gadis itu. Alhasil Hanli yang lengah pun hampir saja tenggelam dalam kekuatan tersebut. Untung saja harta Ruyin menyelamatkan dirinya dan membuat roh Ruyin mengambil alih tubuh rubah awan. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Ruyin yang telah mengambil alih tubuh ini pun mulai berubah wujud ke manusianya. Namun sayang sekali dia lupa mengenakan pakaian. Alhasil Hanli pun memberikan pinjaman kepadanya. Ruyin yakin Hanli memiliki begitu banyak pertanyaan untuk dirinya. Ia pun mulai berakting mengenai apa yang sebelumnya Hanli tanyakan kepadanya. Bagi Hanli, sikap dari Ruyin ini selayaknya anak kecil dengan tubuh dewasa. Ruyin sempat mendapatkan beberapa ingatannya, yang mana dia adalah anggota dari klan Serigala Bulan Perak. Baru kali inilah Hanli mendengar tentang klan tersebut. Bahkan dalam catatan yang dirinya baca, tidak pernah ada informasi tersebut. Hanya ini saja yang dapat Ruyin ingat. Kedepannya dia akan mencoba untuk mencari tahu lagi. Hanli mulai berpikir kalau Ruyin memang adalah roh hartanya. Lantas apakah klan Serigala Bulan Perak terjebak di dalam kuali Suantian? Hanli lalu bertanya mengenai apa yang terjadi pada roh jahat sebelumnya. Ternyata ia tidaklah mengambil tubuh ini secara paksa, sebab klan Serigala Bulan Perak memiliki sebuah kemampuan khusus, yakni memakan jiwa. Jika ia tidak bertemu dengan rubah ini, maka Ruyin akan bertubuh Serigala Bulan Perak. Meskipun begitu, Hanli mengingatkan kalau rubah ini awalnya dihuni oleh jiwa si Xiao. Kekuatan jiwanya sama-sama masihlah dapat Hanli rasakan. Jadi masih ada beberapa hal yang masih belum dapat Hanli pahami. Ruyin memuji kepekaan Hanli terhadap kekuatannya. Hanli tidak ingin terlalu dipuji dan kembali bertanya apa yang Ruyin lakukan sebab dia sudah mendapatkan tubuh fisiknya. Ruyin ingat kalau Hanli memilih untuk melakukan pengasingan. Jadi apakah dia itu berniat untuk menghabisinya? Tentu saja Hanli tidak akan melakukan hal itu, tapi tetap saja ini semua tergantung dari sikap Ruyin kepadanya. Hanli juga tahu kalau Ruyin sangatlah pandai dalam melarikan diri, namun mengapa dia malah dapat menangkap Ruyin dengan mudah. Ternyata kala itu Ruyin sudah terlalu lelah untuk melarikan diri dan malah jatuh ke tangan Hanli. Selain itu, jika dirinya ingin keluar dari Istana Langit, maka dia harus menemukan orang yang tepat. 能否成功？那下一步准备做什么？杀了我吧。不过，有的。 Ketika dirinya baru keluar dari kuali Suantian, Ruyin sudah menemukan celah untuk pergi melarikan diri. Namun siapa yang menduga akan ada 6 orang di ranah Nation Soul yang siap menyerangnya. Mendengar apa yang Ruyin katakan, Hanli pun menganggap gadis ini tidak terlalu berbahaya. Terlebih lagi dia mulai berpikir kalau Ruyin sengaja membiarkan dirinya mendapatkan harta itu. Sebab kala itu Hanli berada di ranah Jindan, jadi pasti lebih mudah untuk melarikan diri dari dirinya. Sebenarnya ada 2 orang lagi yang berada di tahap Jindan. Lantas mengapa Ruyin malah memilihnya?
Ternyata yang pertama memiliki penampilan yang cukup menakutkan. Begitu pula dengan yang kedua yang memiliki hawa yang begitu menakutkan. Sedangkan Halim memiliki penampilan yang berbeda layaknya orang normal. Maka karena itulah dia pun memilihnya. Halim pun memanggil namanya sebagai Yin Yu. Karena Yeni sudah tersembunyi cukup lama, maka seharusnya Yin Yu sudah tahu mengenai apa yang terjadi kepadanya. Yin Yu membenarkan hal tersebut dan dia sudah melihat semua kemampuan yang Hanli miliki, termasuk juga dengan botol hijau yang ada di tubuhnya. Informasi ini sangatlah rahasia, jadi Hanli pun segera mengancam Yin Yu supaya dia tidak membicarakan rahasia itu. Hanli pun meminta alasan yang jelas supaya dia dapat mengampuni nyawanya. Yin Yu sadar betul kalau Hanli bukanlah seseorang yang mengambil tindakan secara gegabah. Terlebih lagi sebelumnya ia sudah melakukan penyelamatan kepada Hanli. Namun meskipun begitu, Hanli pasti akan tetap memilih untuk menghabisinya. Karena itulah Hanli pun meminta Yin Yu untuk meyakinkan dirinya mengenai tindakan apa yang harus dirinya ambil. Yin Yu senang karena Hanli merupakan pria yang tegas. 我都分毫不差地看在了眼里。那我们不妨直截了当一下。适才我没有出手挡下那狐妖。 Ia pun mulai menyinggung tentang Kuali Suantian, karena jika Hanli terus membawanya, maka itu akan menjadi bencana bagi dunia manusia. Tapi meskipun begitu, Hanli tetap tidaklah takut, yang membuat Yin Yu dapat mengakuinya sebagai tuannya. Yin Yu mulai menyinggung tentang pedang guntur Hanli yang tidak memiliki roh pedang. Padahal jika memilikinya, maka kekuatan pedang Hanli akan meningkat dalam beberapa kali lipat. Kebetulan klan Serigala Bulan memiliki sebuah metode untuk dapat membantunya. Tapi sekali lagi keputusan ada pada tangan Hanli. Apakah dia itu akan menghabisi dirinya dan melepaskan kesempatan besar tersebut? Hanli terus berpikir dan masihlah belum tergoda dengan perkataan Yin Yu. Jadi Yin Yu pun mulai menjelaskan lagi kalau menemukan roh pintar sepertinya bukanlah perkara yang mudah. Ia berharap Hanli memberikannya kesempatan karena dirinya baru saja mendapatkan tubuh baru dan harus menyesuaikan diri dulu. Hanli terus berpikir karena bagaimanapun Yin Yu mengetahui semua rahasianya. Tapi dia juga memiliki harta ruin yang merupakan tempat di mana jiwa Yin Yu sebelumnya. Jadi jikapun dia memberontak, Hanli masih dapat menahannya. Alhasil pada akhirnya Hanli pun memilih untuk membiarkannya. Selain itu dia penasaran apakah Yin Yu memiliki sebuah tujuan. 这韩某随意相信这些只对自己本命法宝。 Pada akhirnya Yin Yu akan menceritakan sebuah rahasia yang terus dirinya pendam. Ia sudah berjanji jika suatu hari nanti dia memiliki tubuh lagi, maka dia akan menggunakan beberapa metode rahasia supaya bisa membantu Hanli mencapai kultivasi dalam keadaan dewa, di mana hal itu akan membantunya naik ke alam atas. Dan di sana jugalah ingatan Yin Yu akan sepenuhnya kembali. Namun sebelum semua itu terjadi, dirinya akan membantu Hanli untuk dapat mencapai semua itu. Dan secara mengejutkan, botol hijau yang Hanli miliki bukanlah sesuatu yang ada di alam bawah, dan merupakan milik seseorang yang sangat hebat. Yin Yu ingin bertemu dengannya juga. Ucapan yang dia katakan barusan seketika saja membuat Hanli terdiam. Yin Yu mulai berjanji dan akan menggunakan segala cara untuk dapat membantu Hanli. Ia bahkan siap untuk melindunginya dan tidak akan pernah berkhianat. Bahkan jika ada bahaya yang begitu mengerikan, Yin Yu bersedia mati sebelum Hanli. Pada akhirnya Hanli pun percaya kepadanya. Terlebih lagi setelah melihat apa yang terjadi sebelumnya kepada Shi Xiao. Meskipun tubuh fisiknya masih ada, namun sangatlah sulit untuk dapat menghancurkannya. Jadi dia bersyukur karena Yin Yu dapat memakan jiwanya. Ia pun memilih untuk pergi meninggalkan roh jahat Xin Xiao karena sementara waktu ia tidak akan dapat bergerak. Hanli pun mengajak Yun Yi untuk keluar meninggalkan gua tersebut. Yin Yu akan membantu Hanli menemukan jalan keluar. 还真是要热闹起来，不过是外可坚不可摧。路，这对你来说不难吧？待日后再来解决。 Waktu pun terus berlalu dan terlihat kalau di sisi luar, rekan-rekan Hanli penasaran apakah dia dapat keluar. Karena bagaimanapun rubah itu sangatlah licik. Mereka pun mulai berpikir kalau Hanli sepertinya bukanlah seorang kultivator sembarangan. Bahkan bisa saja dia merupakan keturunan dari sosok yang kuat. Sesaat kemudian Hanli pun keluar sambil membawa rubah awan.
Melihat hal ini tentu saja membuat mereka senang karena bagaimanapun Han Li berhasil menangkap rubah licik ini. Han Li menjelaskan kalau dia sempat kewalahan menangkapnya. Hingga rubah ini pun kehabisan energi, barulah Han Li bisa menangkapnya. Yin Yu sangatlah kesal karena Han Li memperlakukannya seperti ini. Han Li pun memberikan rubah awan ini kepada mereka dan langsung disimpan ke dalam kantong. Berhubung mereka sudah mendapatkan rubah awan, jadi mereka pun sepakat kalau Han Li akan menerima imbalan paling besar. Karena bagaimanapun semua ini bisa terjadi berkat bantuan Han Li. Mereka pun mengajaknya untuk berpesta. Namun Han Li meminta maaf karena dia masih harus menyelesaikan urusannya di kebun obat. Jadi dia pun melakukan perpisahan dengan mereka. Sedangkan orang-orang ini masihlah terus melihat rubah awan karena makhluk ini cukup langka. Terdengar suara Yin Yu yang terus menggerutu. 你拿主意便是。诸位师兄恕罪，药园还需要打理。哎呀，这下跑不掉了。 Kembali lagi kepada Han Li yang tengah menunggu Yin Yu, sebab dia sudah tahu kalau Yin Yu dapat pergi melarikan diri dengan mudah. Yin Yu pun meminta maaf karena dia agak telat, pasalnya orang-orang itu menggunakan semacam harta untuk dapat menahan dirinya. Namun sepertinya mereka agak meremehkan dirinya, karena harta itu terlalu lemah untuk dapat menahan Yin Yu. Alhasil dia pun dapat melarikan diri. Untuk saat ini mereka pasti belum menyadari kepergiannya. Setelah semua itu Han Li mengajak Yin Yu pergi mencari bahan untuk susunan Yiling. Karena larangan sebelumnya yang Han Li buat tidak mungkin bisa bertahan terlalu lama. Dalam perjalanan, Yin Yu menyarankan Han Li untuk menyimpan tubuh roh jahat tersebut. Karena di saat Han Li mencapai ranah Nation Soul, kedepannya dia pasti membutuhkannya. Selain itu, Han Li tidaklah boleh meninggalkan dirinya karena jika dia terlalu jauh dari senjata ruin, maka hubungan dia akan buruk. Setelah dari sana, Han Li pun kembali ke kebun obat. Saat ini dirinya harus menyelesaikan beberapa urusan dulu. Terlebih lagi, Ruyin telah berjanji untuk memperkuat pedangnya dengan menggunakan roh. Kita pun dibawa ke gua Han Li yang mana Ruyin akan melakukan sesuatu pada pedang guntur miliknya, yang sepertinya dia akan menggunakan roh pada pedang tersebut. Bisa dikatakan kalau Han Li tengah melakukan perjudian, sebab jika terjadi kesalahan, maka 70 pedang gunturnya akan mengalami kecacatan. Terdengar kalau Yin Yu tengah kesakitan. Han Li tidak ingin mengganggunya dan berharap kalau dia itu akan baik-baik saja. Beberapa waktu kemudian Han Li pun masuk dan melihat pedang-pedangnya yang tengah mengalami perubahan. Ia berpikir apakah ini semua kegagalan. Han Li segera menyimpan pedang-pedangnya, namun ketika menyentuh salah satu pedang di sana, seketika saja ada semacam ingatan yang dapat dirinya lihat, yang berasal dari serigala bulan perak. Tidak hanya itu saja, namun ada sosok gadis dari serigala bulan perak yang juga ikut keluar, di mana gadis ini memperkenalkan dirinya sebagai Mingyu. Melihat semua ini tentu saja membuat Han Li terkejut. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini, untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.